Baik teman-teman, saya perlihatkan ini masih di bagian luar begitu, belum menuju ke ruang yang berlantai sampai 10 lantai tadi. Ini di bagian luar. Kita di sini bisa melihat suatu bentuk ornamen yang menyerupai guci raksasa dengan berbagai kaligrafi berwarna biru begitu ya, dan dipadu dengan gaya Cina serta gaya batik. Nah, tidak lupa menonjolkan suatu bangunan timur tengah. Luar biasa. Ini masih di bagian luar, teman-teman. Nah, ini ada air ya. Nah, oke. Terus kalau kita melihat dari bagian luar di sisi dari depan, nah, kita bisa melihat suatu bangunan lagi di sini. Semacam suatu ruang taman begitu. Di dalamnya kami dapati bunga-bunga yang berbagai macam begitu, serta ada bentuk semacam payung, teman-teman. Coba kita intip dari sini. Nah, seperti ini saudaraku. Oke. Dan dari sini kalau kita coba tarik mundur, maka di sini kami mendapati begitu ya, suatu semacam gerbang atau menara. Nah, dengan berbagai macam kaligrafi yang sangat raya begitu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Dan di sini juga kami dapati menara, dan tidak lupa yang terlihat dari luar suatu tonjolan yang megah. Nah, menara yang kita lihat saat ini, saudaraku. Saya akan mundur beberapa langkah, dan disinilah kami mendapati pendopo. Tapi pendopo ini konsepnya bukan pendopo dengan konsep suatu seni gaya Jawa ya. Ini berbeda, saudara. Nah, ini adalah pendopo. Bisa dilihat ada tulisan terbaca di sini pendopo. Oke. Nah, ini teman-teman. Dan lantainya marmer serta berbagai macam kursi yang dibuat dari kayu utuh. Ada kemungkinan ini merupakan bongkol kayu jati, saudara. Dan di atasnya kita masih banyak melihat raya dengan kaligrafi yang menggunakan cat berwarna emas, teman-teman. Wih. Oke. Di sini kita coba masuk begitu, teman-teman. Siapa yang menyangka? Seperti yang awal saya buka di video, bahwasanya dulunya di sini merupakan lahan kosong yang berdiri hanya beberapa rumah dari bilik bambu, yaitu rumah dari seorang kiai bernama Kiai Ahmad, kiai yang paling disegani di desa Sananrejo ini. Namun beberapa puluh tahun kemudian maksud saya, berubah menjadi suatu magnet yang besar. Dibangun suatu bangunan yang luar biasa. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk pilar-pilarnya ya, serta beberapa pagar begitu yang tidak umum, teman-teman. Nah, itu internet udah ada petunjukannya. Ini Pak, mohon maaf, ini mulai dikenal orang, mulai dibuka itu tahun berapa Pak? Ini dibuka mulai jadi Pondok Pesantren 1973. 9? 78.
78 Pak ya. Ya, Sirikorannya 1963 sampai 1978. Saya ini masih belum masuk ya. Saya masih takjub dengan suatu bangunan yang ada di luar dulu sebelum kita memperlihatkan suatu bangunan yang di dalam. Jadi ini adalah bagian luar. Dan perlu diketahui bahwasanya tempat ini atau bangunan megah ini dari 1978 awal dibangunnya sampai sekarang pun masih dalam tahap pembangunan. Jadi tidak pernah berhenti ya. Dan bahkan dari beberapa hari-hari tertentu ada proses pembangunan yang memakan waktu sampai 24 jam penuh, saudaraku. Wih, luar biasa. Nah, salah satu contoh bahwa tempat ini masih dalam selalu proses pembangunan. Nah, ini teman-teman. Kita lihat di sini suatu bangunan yang memang tidak sama persis begitu. Tetapi untuk di bagian luarnya tetap mengacu pada gaya di bangunan yang sudah selesai. Nah, ini teman-teman. Jadi ini masih belum selesai ya. Bisa dilihat bahwasanya untuk dindingnya ini masih belum terkuliti ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi di situ ada semacam lorong. Nah, bisa dilihat ada motor yang keluar. Terus yang di sini teman-teman, wow, menghabiskan berapa juta teman-teman. Saya rasa ini sudah bukan miliar ya, tapi triliun. Nah, di sini masih kita bisa mendapati gaya dari bangunan serupa begitu, tapi ini masih belum selesai, saudaraku. Kurang tahu ini nanti fungsinya apa, apakah rumah pribadi kah atau bagian dari bangunan yang tadi, atau bisa jadi ini adalah bagian dari bangunan pondok. Tapi yang jelas ini masih belum selesai. Dan kalau kita lihat, wow, luar biasa. Bahkan di sini kami dapati suatu kaligrafi Arab yang cukup besar begitu, dengan menggunakan ada keterlibatan Surya Majapahit. Oke, dan ada mobil begitu di situ. Mobil apa ya? Bentar teman-teman. Nah, ini pagarnya. Nah, bisa dilihat. Wih, saya tidak mendapati suatu pagar dengan dinding yang datar ya. Tapi lebih kepada semua dinding yang terkaligrafi atau berelief begitu. Oke. Wih. Ada mobil di situ. Ini mungkin mobil dari abdi dalem lah katakan ya, karena beliau yang mengawali dari suatu bangunan ini, Kiai Ahmad, itu sudah wafat di tahun 2010. Nah, itu ada mobil kijang di situ. Oke, baik pemirsa, saya akan masuk ya. Nah, tertulis di sini ya. Saya coba untuk membacanya karena ini lumayan cukup cepat ini ya. Mungkin bisa kita baca ya. Pompes Pondok Pesantren Salafiyah Biharu
Bahari Asyali Fadla Ilir Rahmah. Nah, jadi di dalamnya selain juga terdapat rumah, masjid, tentunya juga terdapat pondok pesantren. Dan di sini teman-teman, kita dapati suatu ruangan begitu yang luar biasa. Dindingnya yang penuh dengan relief. Namun di bagian atas itu sepertinya masih belum selesai, saudaraku. Ada semacam meja begitu dan kursi yang terbuat dari kayu utuh. Dan kalau kita coba ke sini, di sini terdapat buku, bantal, ya, serta foto dari bangunan yang megah ini. Kita coba maju lagi. Nah, ada papan petunjuk di sini, pesantren, masjid, kantin, warpin, informasi 2 halte 1. Dan ada akuarium. Wih, ini ikan apa ini? Masa lohan? Bukan kayaknya, yo. Bau besar, teman-teman. Ada 2 begitu. Kita mundur. Terus, nah, ini akuarium yang kedua. Ikannya sama, 2 ikan. Apa ya, lohan kayaknya ya. Terus yang di kiri terdapat semacam pot bunga besar gitu, serta ada beberapa tempat duduk. Teman-teman, kita coba masuk. Nah, di sini kalau kita coba lihat di bagian sini, saudaraku. Nah, wow, ada taman di tengahnya serta bangunan yang hampir serupa begitu untuk gayanya begitu ya, memadukan 3 unsur, yaitu Timur Tengah, Cina, dan tentunya Nusantara. Yang di atas ini masih belum selesai. Serta ada ruang istirahat, dan di sini kami dapati akuarium. Nah, seperti ini. Jadi di hari Sabtu saat ini saya berkunjung, teman-teman. Pak, saking pundi? Saking pundi? Oh, Surabaya, Pulau Mojokerto. Baru pertama atau sudah sering sini, Pak? Baru pertama. Oh, ini. Ngapunten, Pak nggih. Ini ada teman-teman, kolam kecil begitu di sini. Serta ada tempat istirahat ya, tempat istirahat pria. Di sini tertulis tempat istirahat pria. Ruang istirahat pria, bukan jalan umum untuk ruang istirahat. Jadi tidak boleh masuk ya, teman-teman. Kita coba memutar karena ini memang di sini semacam ada, mungkin di situ ada jalan untuk menuju ke lantai di atas begitu, teman-teman ya. Terus kita coba memutar ya. Sebentar. Kita memutar di sini ruang istirahat wanita. Luar biasa, teman-teman.
Saya di sini sampai nggak bisa bilang apa-apa, dalam artian untuk mengumpamakan dari suatu bangunan yang megah ini ya, mirip apa gitu loh. Saya rasa sih kalau tepatnya mungkin mirip istana mungkin ya, atau bisa dengan rumah seharga triliunan. Kita coba turun teman-teman. Nah ini agak turun, kita memasuki lorong begitu yang bisa dilihat untuk kanan kirinya. Wih, benar-benar. Dan perlu diketahui juga bahwasanya semua yang dibangun ataupun gaya dari bangunan ini tidak melibatkan arsitek profesional teman-teman, tapi hanya berdasarkan dari gambaran seorang kiai yang bernama almarhum Kiai Ahmad dalam istikharahnya, dari para santri juga ketika melihat gambaran dalam batinnya bahwa di lokasi A misal tergambar dengan bangunan seperti ini, maka dibangunlah, diwujudkan dalam suatu bangunan begitu. Seperti itu teman-teman. Wih, luar biasa. Gak bisa dibayangkan bagaimana para santri yang bahu membahu begitu ya, ketika membangun bangunan ini. Luar biasa. Wow.